A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur kita yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kebajikan yang sempurna itu, yaitu di ayat ke-92, bagaimana kita bisa memberikan harta yang kita sukai kepada orang lain, dan itulah sebagai bentuk kebajikan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membahas sebelumnya, orang kafir itu suka berpindah-pindah agama. Ada orang yang ketika Islam kafir lagi, ada beberapa tingkatan. Ada orang yang sudah Islam kemudian dia murtad. Ketika dia murtad, bertahan kepada kekafirannya. Kemudian yang kedua, ada orang Islam kemudian dia murtad, kemudian dia berpura-pura menjadi orang beriman lagi karena ada misi tertentu. Itulah yang dilakukan orang Yahudi, pagi-pagi beriman, sore kafir lagi. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman berikutnya, ketika dia menganut agama Islam, dia beriman, kemudian dia kafir, kemudian dia bertobat. Setelah bertobat, dia betul-betul beriman, memperbaiki dirinya. Dan itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Orang yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian menyaksikan bagaimana Quran diturunkan, ada juga yang murtad. Jadi ayat yang kita bahas ini bukan sekedar pada masa baginda Rasulullah saja, sampai sekarang pun masih berlaku. Walaupun konteks secara ceritanya ini adalah bagaimana kondisi yang terjadi pada masa baginda Rasulullah. Bahkan sampai kapan batasan seseorang itu ketika dia berpindah agama. Contoh, ada orang mungkin Islam kafir, Islam kafir, Islam kafir sampai 5 kali. Apakah orang yang seperti itu masih diterima keimanannya? Maka Quran memberikan batasan. Sampai kapan batasan tersebut? Kalau dia sudah 2 kali beriman, kafir, beriman. Kalau seandainya dia kafir lagi, maka dikatakan orang seperti ini dikatakan seperti istihza, orang yang mempermainkan agama atau memperolok-olok agama. Maka orang yang seperti ini adalah tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dianggap orang yang sudah memperolok-olok agama. Maka ibu-ibu semuanya dikatakan di ayat 91, 91, kalaupun seandainya orang kafir itu menginfakkan hartanya, emasnya sebesar penuh isi dunia ini, maka sedikit pun tidak akan menjadi penolong bagi mereka di akhirat kelak, dan mereka adalah orang yang merugi. Maka ayat ini menceritakan kemudian tentang harta. Itulah kaitannya di ayat ke-92-nya. Maka dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi di sini diartikan kamu tidak akan memperoleh kebajikan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Bahasanya di sini adalah yang kamu cintai, bukan yang paling kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini adalah masih ada kaitannya tentang bagaimana bahwa orang Yahudi itu sangat cinta sekali terhadap dunia. Tapi apapun yang mereka miliki itu sedikit pun tidak bisa membuat mereka selamat. Maka bagi kita orang yang beriman, agar kita mendapatkan kebajikan atau kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka infakkanlah sebagian harta kita. Jadi jangan terlalu hubud dunia, kalau bahasanya terlalu cinta terhadap dunia, bahwa apa yang kita miliki itu tidak akan terbawa sampai alam kubur. Itu dalam surah Al-Adiyat. Jadi nggak dibawa apa yang kita miliki harta dalam kubur, tapi apa yang sudah kita infakkan, apa yang kita sudah sedekahkan, itulah sebenarnya harta yang kita miliki. Jadi kalau makanan ketika dia sudah masuk perut jadi kotoran, itu sebenarnya juga tidak milik. Itu yang jadi kotoran itulah sebenarnya yang jadi milik kita. Kalau yang di luar-luar itu jadi tidak milik kita, mungkin bisa ahli waris jadi pemiliknya. Kalau baju yang dikatakan seutuhnya milik kita ketika baju itu koyak di badan kita. Mungkin kita punya baju, belinya masih bagus, tiba-tiba 2 minggu atau sebulan ke depan badan kita makin gemuk.
Tiba-tiba bajunya nggak terpakai lagi karena nggak cukup, kasihkan ke orang. Berarti kan baju itu tidak seutuhnya milik kita. Berarti makanan itu belum tentu juga milik kita. Terkadang makanan itu kalau tiba-tiba sudah masuk dalam perut, termuntah, berarti bukan seutuhnya milik kita. Tapi kalau sudah masuk dalam diri kita jadi darah daging, itulah sebenarnya makanan yang kita miliki. Harta juga begitu. Apa yang kita miliki belum tentu seutuhnya milik kita, walaupun mungkin di tabungan sampai miliaran, triliunan, mungkin itu sebenarnya jadi hak ahli waris yang selama ini kita capek-capek mengumpulkannya. Kalau seandainya mungkin ahli warisnya orang yang soleh, orang yang soleha, mungkin ketika sudah tiada kita, mereka bisa menggunakan harta itu sebaik mungkin. Dikhawatirkan harta banyak, tapi ahli warisnya tidak beriman, akhirnya apa yang terjadi? Percekcokan yang terjadi. Ini yang kebanyakan terjadi. Maka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat ke-92, kita ulang sedikit. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi ini sebenarnya dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita jangan menumpuk-numpuk harta yang sebenarnya harta itu kita sukai, tapi masih terkumpul di rumah sehingga tidak digunakan. Contoh, orang kalau kita datang ke rumah seseorang, lihat di gudangnya, mungkin lihat piring tidak dipakai, lihat baju tidak dipakai, ketika ditanya, ini kenapa tidak dipakai? Sudah tidak cukup lagi. Kenapa masih disimpan? Ya, masih ada rasa sayang. Nah, daripada mubazir baju itu, lebih baik apa yang dikatakan? Infakkan, karena itu bagian dari kebajikan. Kemudian ketika kita menginfakkan, di ayat 92-nya, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu infakkan, hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, ketika kita berinfak, Allah mengetahui apakah infak kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala atau ada maksud-maksud tertentu di balik infak kita, ingin riya kah, dilihat orang kah, maka Allah akan mengetahui. Apakah yang kita infakkan barang bekas yang sudah rusak ataukah barang bagus yang kita berikan kepada orang. Apalagi kalau seandainya kita memberikan barang yang bagus, itu pasti lebih jauh. Dia kalau bahasa di sini yang kamu cintai, bukan yang paling kamu cintai. Kenapa? Terkadang manusia itu memiliki sifat sayang, maka Allah mengerti bagaimana sifat yang dimiliki oleh manusia. Tapi kalau seandainya kita bisa menginfakkan harta yang paling baik yang kita miliki, maka itulah pasti yang akan lebih tinggi lagi balasannya di sisi Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi kalau yang baik-baik, bukan ketika kita punya yang sudah koyak, nggak layak pakai baru kita berikan. Tetap yang baik, yang kita cintai, bukan yang paling tidak kita cintai. Berarti kalau yang paling tidak kita cintai itu yang sudah rusak sekali. Nah itu jangan. Paling tidak yang masih bisa layak pakai. Apalagi kalau yang baru pasti itu akan jauh lebih baik. Itu penjelasan yang sebelumnya. Intinya bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, kebajikan yang sempurna, salah satunya menginfakkan harta. Maka ayat berikutnya yaitu tentang kaum Bani Israel, menyanggah bagaimana Yakub itu mengharamkan sesuatu makanan untuk dirinya, dan orang Bani Israel ini menganggap bahwa pengharaman itu bukan semenjak Nabi Yakub saja, tapi semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ayat yang ke-93 ini adalah bagaimana membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi surah Ali Imran ini sebenarnya ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan orang Yahudi, lebih kepada perdebatan antara baginda Rasulullah kepada orang Yahudi untuk membuktikan di hadapan orang Yahudi dan Nasrani bahwa Nabi Muhammad ini benar seorang Rasul. Karena ketika sebelumnya banyak mereka terjadi perdebatan, Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah bisa mengalahkan perdebatan mereka. Dan ayat ini juga sebagai bukti bagaimana kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa bunyi ayatnya? Bantahan ahli kitab mengenai makanan ayat ini. Bunyi ayatnya ayat ke-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Semua makanan adalah halal bagi Bani
Israel. Kita sudah pelajari apa itu Bani Israel, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Itu Bani Israel. Dimulai semenjak Nabi siapa? Yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah dikatakan Nabi Yakub adalah dikatakan Israel. Apa pengertian Israel? Israel itu terambil dari kata bahasa Ibrani. Isra artinya hamba. Il artinya Allah, hamba Allah. Kalau kita sering mengatakan Abdullah, hambanya Allah. Tapi kalau bahasa Ibrani, hamba Allah itu apa bahasa mereka mengucapkannya adalah Israel. Itu adalah gelar yang dipakai kepada Nabi Yakub. Kemudian siapa keturunan-keturunannya dari Nabi Yakub silsilahnya? Yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga umat-umatnya juga dikatakan keturunan itu dari Bani Israel. Bani Israel keturunan dari Nabi Yakub itu maksudnya. Nah, ini awal mula ceritanya, jadi berkaitan tentang Nabi Yakub. Kullu ta'ami kana hilal li Bani Israel. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Jadi seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel. Baik daging unta maupun susu, seluruh makanan binatang apapun juga dihalalkan bagi Bani Israel ketika sebelumnya. Karena apa dihalalkan? Kalau kita melihat silsilah bagaimana keturunan Yakub, Yakub ini, Ishak ini, pertama Yakub itu bapaknya siapa? Ishak. Ishak ini siapa lagi naik ke atas nabinya Ibrahim. Ibrahim ini lagi siapa di atasnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh ini di atasnya siapa lagi? Nabi Adam. Nah, Nabi Nuh ketika beliau membuat perahu, ketika itu sedang banjir, ada apa yang berada di atas perahunya Nabi Nuh itu salah satu binatang-binatang juga yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh binatang ketika itu semua masih dihalalkan. Tidak ada pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayat ini sesungguhnya makanan adalah halal bagi Bani Israel. Kemudian illa ma harrama Israilu ala nafsih. Melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel. Israel seperti saya Yakub untuk dirinya sendiri. Jadi ketika Nabi Yakub itu ini makanan semua sudah masih dihalalkan. Belum ada yang diharamkan. Tapi Nabi Yakub meminta kepada Allah, ada beberapa penafsiran ulama tentang makanan yang diharamkan terkhusus kepada Nabi Yakub. Apa saja makanan tersebut? Yaitu daging unta dan susu unta. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Nabi Yakub itu sangat senang sekali, sangat suka sekali makan daging unta dan minum susu unta. Biasanya ibu-ibu, kalau kita suka dengan sesuatu makanan, kira-kira sulit untuk menyetopnya. Sulit untuk berhentinya. Makan saja bawaannya. Sehingga kalau seandainya makan saja bawaannya apa? Ngantuk, jadi malas. Berat mau ngapa-ngapain karena makan yang banyak sekali. Maka tujuan dari Nabi Yakub itu sebenarnya ketika dia mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri, tidak lain dan tidak bukan tujuannya bagaimana agar lebih sempurnanya Nabi Yakub itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kalau kita makanan yang kita suka itu jangan dipaksakan karena nanti bisa akibat ngantuk semuanya jadi malas. Nah, Nabi Yakub itu cara menghalanginya, membentenginya seperti itu. Makanan yang ia sangat sukai itu daging unta, susu unta beliau haramkan untuk dirinya sendiri dan beliau meminta kepada Allah dan permintaannya itu diijabah. Ini tulisan turun ayatnya. Maka beliau tidak memakan daging unta dan susu unta lagi, tujuannya agar beliau lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa Nabi Yakub dikatakan ada penyakit yang kalau seandainya memakan daging dan susu tersebut bisa membuat penyakitnya kambuh kembali. Sehingga kalau seandainya penyakitnya kambuh, sulit juga untuk melaksanakan ibadah. Maka pengharaman khusus terhadap diri Nabi Yakub sendiri. Terkadang kita juga seperti itu, Ibu ya. Ada orang yang mungkin bahasanya nggak bisa makan daging kambing, nanti darah tinggi, kolesterol, atau apalah. Sehingga kalau orang mungkin lagi hajatan ada daging kambing, yang sebenarnya daging kambing itu halal, tapi dia mengharamkan untuk dirinya sendiri.
Apakah boleh seperti itu? Boleh. Tujuannya adalah menjaga kesehatan jauh lebih baik. Seperti itu, menjaga diri sendiri jauh lebih baik. Tapi itu bukan pengharaman secara khusus bagi umat manusia. Contoh lagi ada hajatan, pesta, wah ini daging kambing guling ini. Wah tapi kalau dimakan tidak darah tinggi, kolesterol atau apalah semuanya. Sehingga yang lain makan kita hanya nonton saja. Maka itu boleh seperti itu. Tapi ada salah paham dari kaum Bani Israel bahwa Nabi Yakub itu sebenarnya mengharamkan untuk seluruhnya. Ini ada kesalahpahaman. Nanti disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa itu tidak benar. Maka kalau kita lihat ayatnya, kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Sekarang saya tanya, Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa yuk? Yakub. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah anak atau cucu-cucunya dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub siapa lagi keturunan di bawahnya? Nabi Musa. Berarti kalau ditanya, mana yang lebih dahulu Nabi Yakub atau Nabi Musa? Yaitu Nabi Yakub duluan dilahirkan. Duluan ada itu Nabi Yakub, baru Nabi Musa. Bahwa sebelum Taurat diturunkan, berarti sebelum Nabi Musa, berarti pada masa Nabi Yakub itu tidak ada sedikit pun makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada masa Nabi Musa, di sini kalau kita lihat, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Jadi sebelum Taurat diturunkan. Tapi ketika sudah Taurat diturunkan, katakanlah jika kamu mengatakan apa makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacakan jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ketika Taurat diturunkan, maka ada beberapa makanan yang diharamkan. Taurat itu berarti pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Yakub tidak ada. Nabi Yakub hanya pengharaman untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk pengikut-pengikutnya, anak cucunya tidak ada. Tapi ketika pada masa Nabi Musa ini setelah Nabi Yakub. Kitab sucinya apa? Taurat. Inilah pembahasan Taurat. Bahwa di dalam Taurat tersebut tidak ada informasi yang menjelaskan bahwa semenjak dari sebelum Nabi Musa itu bahwa daging unta, susu unta sudah haram. Seperti Nabi Ishak tidak ada, Nabi Ibrahim, apalagi orang Bani Israel mengagungkan Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, wahai Nabi Muhammad, kamu ini kan pengikut ajaran syariatnya Nabi Ibrahim, mengagungkan Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau seandainya engkau mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, kenapa umatmu masih menghalalkan daging unta dan susu unta? Sedangkan di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan, kata orang Bani Israel, bahwa makanan itu seperti daging unta, susu itu diharamkan bagi umatnya. Kenapa umat Nabi Muhammad, orang agama Islam mengharamkan? Maka bagi baginda Rasulullah mengadakan pertentangan, mengadakan ancaman. Kalau seandainya ada dijelaskan dalam kitab Taurat, maka di sini jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat, ini sebelum Taurat ya, di dalam Taurat ada yang diharamkan. Sebelum Taurat, berarti zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ishak, zaman Nabi Yakub, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacakanlah dia jika kamu orang-orang yang benar. Ini diberikan tantangan. Tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi dan Nasrani hanya bisa diam. Padahal mereka tuh tahu memang tidak ada. Mereka tuh heran, Rasulullah itu ummi, tidak bisa baca tulis, tapi bisa menebak apa yang ada di isi kitab Taurat. Bahwa ini satu bukti kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi, tapi tidak membuat mereka juga beriman. Nah, di dalam kitab Taurat, berarti zaman Nabi Musa, ada memang hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan. Memang ada pada zaman mereka ada, tapi sebelum Nabi Musa tidak ada.
Apa contohnya? Kenapa Allah mengharamkan sesuatu makanan kepada mereka? Karena begitu sudah banyaknya nikmat Allah berikan kepada mereka, tapi mereka menjadi ingkar dan mereka menjauhkan dari orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 146. Al-An'am 146. Saya bacakan ayatnya. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Dan kepada orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Berarti pada zaman Nabi Musa, kaum Bani Israel. Karena kezaliman mereka langsung Allah haramkan. Dikira mereka, wah ini umat Nabi Muhammad ini gak mengikuti ajaran Taurat Nabi Musa, berarti risalah mereka tidak bersambung. Padahal tidak, karena kezaliman mereka, karena keingkaran mereka terhadap nikmat Allah, Allah khususkan pengharaman kepada mereka. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Wa minal baqari, dan kami haramkan kepada mereka juga lemak sapi, wal ghanami, dan domba. Haramna alaihim syuhumahuma, kecuali yang melekat di punggungnya atau yang di dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami mengharamkan mereka kepada mereka karena kedurhakaannya yang sangat besar. Ini jadi penyebab diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat karena kedurhakaan orang Yahudi dan Nasrani yang sangat besar. Jadi Rasulullah menyampaikan itu. Ini pengharaman itu hanya khusus untuk kalian saja. Sebelum kalian tidak ada diharamkan. Kalau memang ada, bawa kitab Taurat itu tunjukkan ke saya, kata baginda Rasulullah. Tapi mereka tidak berani. Karena memang tidak ada. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat surah An-Nisa surah 4 ayat 160 dan 161. Allah juga berfirman, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا. Jadi karena kezaliman orang-orang Yahudi, mereka tidak mau menyembah Allah, malah menyembah yang lain. Apakah sini? Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Nah, jadi dahulu memang sebenarnya sudah halal. Daging unta, binatang, daging domba, sapi, dahulunya memang halal. Tapi karena kezaliman yang mereka lakukan, Allah haramkan terkhusus untuk mereka. Jadi kalau kita lihat di An-Nisa 160-161. Fadzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekarang halang-halangin orang untuk dekat kepada Allah. Dan disebabkan mereka menjalankan riba. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu suka melakukan riba. Jadi kalau seandainya sebenarnya orang-orang sistem bank riba itu sebenarnya sudah gaya sistemnya orang Yahudi dan Nasrani, Zionis ya. Jadi bank-bank yang mengamalkan riba itu sebenarnya sistem Yahudi. Jadi zaman Yahudi sudah ada menjalankan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Jadi riba itu dilarang bukan semenjak sekarang saja. Zaman dahulu itu sudah ada riba. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah batil. Jadi orang Yahudi dan Nasrani juga suka merampok atau mengambil hak orang lain. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Inilah penjelasannya bahwa ketika itu pengkhususan pengharaman itu adalah semenjak Taurat itu diturunkan. Sebelum Taurat diturunkan yaitu zaman Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim masih dihalalkan lagi untuk memakan daging domba, kemudian unta dan lain sebagainya. Maka ini pengkhususan. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Lalu bacakanlah dia jika kamu orang-orang yang benar, tapi tidak bisa memberikan sehingga mereka terdiam. Kemudian faman iftara ayat 94 ini akan kita lanjutkan tadabbur kita.
Tapi baru pengulangan saja. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Maka barang siapa yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, nah ini jadi mengada-ngada. Orang Yahudi dan Nasrani mengada-ngada di depan baginda Rasulullah bahwa pengharaman itu sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim. Jadi mereka tuh mengada-ngada di depan baginda Rasulullah, padahal mereka sudah tahu kebenaran. Maka mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang zalim. Maka mereka di sini adalah orang kadzib, pendusta, mengada-ngada, suka mengada-ngada bahwa informasi yang mereka lakukan sebenarnya untuk bagaimana mereka itu tidak mau mencari alasan, mencari celah agar tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Itu saja sebenarnya. Kalau dari sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali cara, alasan, kemudian celahan-celahan agar memang mereka tuh bisa punya celah dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Kenapa apa? Kenapa mereka seperti itu? Summa qasat qulubukum, hati mereka tuh sudah tertutup. Sehingga berat sekali dikasihkan hidayah langsung di depan mata mereka. Mereka juga masih belum mau juga untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian qul sadaqallah ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini baru-baru Nabi Ibrahim. Katakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu semenjak pada masa di Babilonia, Raja Namrud ketika itu ingin membakar Nabi Ibrahim. Semuanya menyembah berhala, yang sampai ketika itu Nabi Ibrahim menggantungkan kampak yang paling besar kepada berhala tersebut. Bahkan bapaknya sendiri juga menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim sendiri kuat. Hanifah, dia tetap lurus pendirian, tidak mau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Yahudi dan Nasrani masih menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya wahai orang Yahudi dan Nasrani kalian itu mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, seharusnya kalian tidak musyrik kata baginda Rasulullah. Akan tetapi apa di sini dikatakan mereka menyanggah lagi orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya kalian itu wahai umat Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tidak ada mengikuti syariat Nabi Ibrahim sedikit pun. Masih cari celah lagi. Maka dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya kalian mengatakan mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa kalian berkiblat ke Baitul Maqdis? Kalau seandainya kalian mengatakan Nabi Ibrahim itu, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka Nabi Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifah. Jadi orang Yahudi itu mengatakan Ibrahim itu adalah bagian dari saya. Orang Nasrani juga Ibrahim bagian dari saya. Nabi Muhammad juga silsilahnya kepada Nabi Ibrahim lalu Ismail. Akan tetapi di sini dikatakan orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dan pengikutnya umatnya gak mengikuti syariat Nabi Ibrahim karena masih menghalalkan makanan. Maka diturunkanlah ayat berikutnya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ayat ke-96. Wahai orang Yahudi dan Nasrani, kalau seandainya katanya kalian mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, kenapa kalian nggak berkiblat ke Makkah? Kami buktinya berkiblatnya ke Mekah. Karena apa? Yang meninggikan Ka'bah, yang meninggikan pondasi, yang awal sejarahnya bagaimana haji itu adalah Nabi Ibrahim. Adanya di Mekah, Ka'bahnya. Maka kalau kita lihat juga dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini proses peninggian Ka'bah. Al-Baqarah 127. Bahwa kiblat kita adalah ke Makkah, dan Makkah ini adalah sejarahnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi kalau mengatakan Baitul Maqdis itu salah. Nabi Ibrahim itu dia berkiblatnya tidak ke Baitul Maqdis, tidak ke Palestina. Jadi kalau ditanya ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, di sini katakan, qultu ya Rasulullah. Jadi bertanya Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a awal? Mana masjid yang pertama kali dibangun? Apakah Mekah atau Baitul Maqdis? Maka di sini jawab, qal al-masjidul haram, qultu ay, qultu summa ay, qala al-masjidul aqsa, qultu kam bainahuma, qala arba'una sanah. Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan di muka bumi ini? Yaitu yang pertama itu Masjidil Haram. Kemudian masjid apa lagi? Tanyaku, beliau menjawab, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa yang kedua. Berapa lama jarak di antara keduanya, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Beliau menjawab sekitar 40 tahun jaraknya. Jadi pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa jaraknya adalah 40 tahun. Karena yang dahulu dibangun adalah Masjidil Haram. Jadi kalau ditanya berarti Nabi Ibrahim lebih awal membangun Makkah. Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad tetap mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Mereka tadi menganggap Nabi Muhammad dan mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena umatnya dan Nabi Muhammad masih makan daging, minum susu. Padahal itu adalah syariat yang hanya dikhususkan bagi kaum Bani Israel atas keingkaran mereka. Ini sanggahannya. Disuruh datangkan Taurat, mereka juga tidak berani. Karena memang tidak ada informasinya di Taurat. Ini hanya mengada-ngada mereka saja. Maka fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim tandanya sudah jelas. Ketika meninggikan Ka'bah, ada tanda bekas kakinya Nabi Ibrahim. Maka itu ada tanda makam Ibrahim, tanda kuning biasa kalau di Mekah itu. Itu sudah digeser. Kalau dulu dekat dengan Makkah, sebelahan dengan bangunan, tapi mengganggu bagi orang yang beribadah, sehingga digeser dari mundur ke belakang. Mautiu Ibrahim fi sohri rotobah ala qadamaihi hafiyan ghaira na'il. Pijakan Nabi Ibrahim pada batu yang masih basah di atas kedua kakinya yang tidak beralas kaki. Nah, ketika itu tidak beralas kaki, sehingga ada batu yang masih basah di situ berbentuk kakinya Nabi Ibrahim. Itu tanda buktinya. Sampai sekarang masih ada makom Ibrahim. Mungkin kalau ibu yang umrah tahu, pergi ke Mekah itu tandanya masih bisa dilihat sampai sekarang. Kemudian, barang siapa memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Nah, jadi Baitullah itu betul-betul aman ya Bu ya. Termasuk Dajjal tidak bisa ke sana. Mungkin kalau seandainya ada orang di Kisos, ada orang perampok kemudian masuk dia ke dalam Mekah, maka Kisos itu tidak berlaku. Hukuman itu tidak berlaku bagi mereka. Sampai kapan? Sampai mereka itu keluar dari Makkah. Tapi syaratnya apa? Mereka itu ketika berada di Mekah nggak boleh dikasih makan dan nggak boleh dikasih minum. Ujung-ujungnya kalau udah kelaparan ya pasti keluar juga. Jadi kalau seandainya ada orang berlindung, penjahat atau perampok, ketika berlindung di kawasan Makkah, Bakkah yang dikatakan, bahasanya Bakkah. Jadi bahasa Arab Makkah itu banyak, ada Bakkah, ada Makkah, ada Masjidil Haram, ada Ummul Qura, itu yang dipakai di dalam Al-Quran. Intinya Makkah itu. Jadi kalau seandainya ada penjahat atau siapapun bernaung di lindungan Makkah, maka bagi mereka dibebaskan dari hukuman. Tapi ada syarat bagi mereka tidak boleh diberikan makan dan minum. Jadi sampai mereka keluar baru dilakukan hukum kisos tersebut. Ini salah satunya. Maka Dajjal juga tidak bisa masuk ke Makkah. Ini salah satu keistimewaan dari Makkah, Allah berikan keamanan.
Kemudian waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk dalamnya pasti akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi setiap manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi ada orang yang mampu kemudian dia mau berangkat, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan. Kalau seandainya pun dia tidak berangkat, Allah tetap Maha Mulia, Maha segalanya, tidak mengurangi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di sini ayat dalil ditanya tentang apa dalil salah satu kewajiban haji bagi orang yang mampu. Inilah dalilnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini dalil tentang kewajiban haji bagi orang yang mampu. Ini saja mungkin Ibu sampai ayat ke-97. Silakan Ibu ada yang mau tanya tentang bagaimana perdebatan atau perbincangan antara orang Yahudi dengan Nasrani yang sampai akhirnya dengan tanda-tanda informasi yang sudah jelas disampaikan oleh baginda Rasulullah tentang kiblat, tentang makanan, mereka juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bagaimana kekerasan orang Yahudi dan Nasrani susah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu ada yang mau tanya? Bisa dipahami penjelasan saya? Silakan Ibu ada yang mau tanya? Bisa dipahami? Kalau tidak ada yang tanya, kita cukupkan ini. Yuk. Kita sampai 96 saja. Maaf, 97. Kalau tidak ada yang tanya, mungkin mudah-mudahan semuanya paham. Ini ada beberapa indikasi. Pertama tidak paham, yang kedua paham. Mudah-mudahan saya berharapnya paham. Ya. Ustadz aja tes. Ustadz tes ibu-ibu, Ustadz. Buat pertanyaan. Kalau yang dengar pasti bisa jawab. Kira-kira Ibu Sri, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, apa ya? Saya yang hafal, Masjidil Haram itu masjid yang pertama, yang kedua Masjidil Aqsa. Terus orang pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa lama jaraknya? Ya itu jaraknya nggak dengar. 40 tahun. 40 tahun. Nah, terus Nabi yang pertama tadi apa ya tadi? Paham tapi tidak bisa menyimpulkan secara pendek, Ustadz. Ya, jadi kisah ini tadi, Bu, ini kan tentang kisah bagaimana kesaksian bahwa Nabi Muhammad itu benar seorang Rasul. Jadi mereka itu mengatakan bahwa orang Bani Israel itu bahwa pengharaman makanan, daging unta, susu unta, itu sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim. Padahal tidak, kan di ayat ini 93, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel itu? Yakub. Jadi Israel itu gelar Nabi Yakub. Apa Israel? Israel itu adalah bahasa Ibrani. Kalau kita mungkin bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Nah, Israel itu adalah hamba Allah. Itu bahasa Ibraninya. Nah, kemudian anak cucu keturunan dari Yakub, anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya ke bawah, gelarnya adalah Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub, karena Nabi Yakub adalah gelarnya Israel. Cucunya apa? Bani itu anak turunan, maka ada Bani Adam. Kita ini adalah Bani Adam, cucu-cucu dan cicit-cicitnya Nabi Adam, maka ada Bani Adam, ada Bani Israel. Nah, itu pendekatan secara nama, kalau kita pahami. Siapa cucu-cucu dan cicit-cicitnya? Itulah Nabi Musa, itulah Nabi Isa. Berarti kalau ditanya siapa duluan lahir? Nabi Yakub dulu, baru Nabi Isa. Maka dalam ayat ini, yang Taurat itu diturunkan pada Nabi siapa? Yaitu Nabi Musa. Berarti pada Nabi Yakub berarti seluruh makanan itu masih halal.
Terjadinya haramnya makan itu ketika Taurat itu diturunkan yang terkhusus untuk orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah haramkan? Tadi saya sudah jelaskan. Dalilnya Allah haramkan itu dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 160 dan surah Al-An'am ayat 146. Al-An'am 146 dan An-Nisa 160 dan 161. Faktor pertama, mereka itu orang yang ingkar kepada Allah. Faktor yang kedua, mereka itu menghalang-halangi orang yang ingin dekat kepada Allah. Faktor yang ketiga, mereka itu adalah melakukan perbuatan riba. Faktor yang keempat, suka memakan harta yang batil, yang bukan hak mereka. Maka Allah berikan balasan kepada mereka, diharamkan beberapa daging atau makanan-makanan yang mereka sukai. Jadi awal mula pengharaman itu adalah semenjak Taurat diturunkan. Maka berdebat dengan Nabi Muhammad. Kalau seandainya ini semenjak Nabi Ibrahim, datangkan Taurat, bacakan di depanku, kata Nabi Muhammad. Akhirnya nggak jadi didatangkan. Kenapa? Karena memang dalam Taurat itu tidak ada informasinya diharamkan itu semenjak zaman Nabi Ibrahim. Kalau kita melihat kisah naik lagi ke atas pada zaman Nabi Nuh, di perahunya Nabi Nuh selain mengangkat manusia, adalah mengangkat binatang-binatang ketika banjir ketika itu. Dan binatang ketika itu semua masih dihalalkan. Nah itulah yang terjadi, mereka juga nggak mau. Berdebat lagi cari celah. Oh Nabi Muhammad ini nggak berkiblat ke Baitul Maqdis. Padahal kalau ditanya, Nabi Muhammad ini masih mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Kiblatnya kemana? Ke Makkah. Siapa yang meninggikan Makkah, membangun Makkah? Nabi Ibrahim. Nah kalau mereka ditanya juga, mana yang lebih dahulu, Makkah atau Baitul Maqdis ketika dibangun? Yang pertama dibangun adalah Makkah. Jaraknya berapa lama? Yaitu sekitar 40 tahun, lalu dibangun lagi Baitul Maqdis Palestina. Itulah cerita singkatnya. Bisa dipaham? Belum paham, Ustaz. Jadi boleh komen aja. Iya. Jadi kalau sekarang itu banyak makanan Yahudi tuh kosher tuh mungkin dari mereka Taurat yang bandel itu ya enggak? Ya. Kosher food dibilangnya di sini. Kosher gitu. Garam aja dipakein kosher. Gitu. Jadi itu mungkin barunya mungkin dari situ kan Ustaz ya. Iya. Kemudian kalau yang nabi yang orang Arab berarti dari Bani Ismail itu turunannya kemana ya Ustaz ya? Kalau Bani Israel itu orang Kristen, orang Yahudi kan, orang Yakub itu keturunan silsilah nabinya Nabi Yakub. Pertama Nabi Ishak, yang dibilang Bani Israel itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kemana silsilah nabinya? Yaitu kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Berarti siapa Nabi Musa, Nabi Isa? Orang Yahudi, Nabi Musa, Nabi Isa orang Nasrani. Ya. Kalau dari Nabi Ismail berarti masuknya ke Muhammad. Ya Yusuf, kalau Nabi Yusuf itu di mana Ustaz? Nah, Nabi Yusuf kan larinya juga kepada masa nanti dari Nabi Yakub itu Bu, jalurnya. Karena Musa Isa itu terus jalurnya ke bawah seperti itu Bu. Iya, jadi tapi kebanyakan Nabi itu Yahudi dan Nasrani. Nabi itu banyak keturunan dari Bani Israel Ibu. Iya. Makanya banyak nabi-nabi yang dibunuh itu dari kaum Bani Israel. Umatnya dahsyat luar biasa, pengikutnya sangat keras, sehingga pada zaman Bani Israel banyak sekali nabi yang dibunuh karena keingkarannya orang Yahudi dan Nasrani. Diajak kebaikan, mereka bunuh. Diajak kebaikan, mereka bunuh. Nabinya dibunuh luar biasa mereka. Apa Nabi Muhammad satu-satunya yang Arab? Bukan ya Pak Ustaz? Nah itu kenapa salah satunya orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, karena tadi kan anaknya Nabi Ibrahim dua ya, jadi Nabi, satu Ishak, satu Ismail. Ismail ini jalurnya ke Nabi Muhammad, sedangkan ibunya Ismail adalah seorang budak, pembantunya dulu Bu, pembantunya Nabi Ibrahim, sedangkan Ishak ini dia dari ibu siapa Bu istrinya? Siti Sarah. Iya.
Jadi ketika itu dia secara nikah secara resmi, bukan budak yang pertama. Maka inilah kenapa orang Yahudi tidak mau kepada Nabi Ibrahim untuk mengikuti Nabi Muhammad mengikuti. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini bukan keturunan dari bangsa Bani Israel, bukan keturunan dari Nabi Yakub. Dia adalah keturunan dari budak. Zaman dahulu kan budak itu hina ya, seperti itu. Dimerdekakan seperti itu. Itu salah satu yang tersimpan di benak mereka. Gengsi itu bahasanya. Ya, terima kasih. Pak Ustadz mau tanya. Bu Neti ya. Ya, ini mengenai harta tadi ya Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang kan kalau kita mengumpulkan harta gitu ya. Jadi ini ada masih dibilang saudara gitu ya Pak Ustadz. Jadi udah meninggal gitu, suami istri udah meninggal. Semasa hidupnya mereka ngangkat anak gitu ya Pak Ustadz. Terus hartanya Masya Allah banyaknya gitu. Bekerja lah gitu ya dari ada penghasilannya dan ada kerjaannya gitu. Nah sewaktu ditinggalkan, jadi kan ke anak angkatnya kan ya Pak Ustadz. Jadi tapi gimana ya? Jadi ribut gitu loh, maksudnya antara keluarga si pihak suaminya menuntut gitu ahli warisnya gitu kan dengan si anak angkat gitu. Nah maksud saya nih harta tadi itu berkah nggak ya Pak Ustadz selama mereka mencari, mereka simpan gitu, dan gimana setelah ditinggalkan itu berdampak nggak ke si almarhum dan almarhumah ini gitu loh? Iya. Keributan yang terjadi setelah mereka nggak ada itu gitu loh. Kan serem juga ya Pak Ustadz kayak gitu kan. Maksudnya tuh sebenarnya berkah nggak sih hartanya gitu. Nah, itu aja sih, Pak. Apa arti berkah sendiri? Berkah secara bahasa adalah ziyadatul khair. Ada kebaikan di dalamnya. Nah sekarang dari situ kita sudah bisa lihat kalau segala sesuatu yang kita tinggalkan berdampak kebaikan, itulah yang dikatakan berkah. Kalau seandainya setelah kita tinggalkan terjadi percekcokan, contoh kita ngaji nih sekarang, rajin pengajian, selesai pengajian masih sibuk menggosip sana sini, sedangkan sudah dapat ilmu dari pengajian, bahwa yang dihadiri ketika pengajian tidak mendapatkan keberkahan, kebaikan, malah ziyadatus keburukan, bukan malah ziyadatul khair, kebaikan. Seharusnya kita dapatkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan semakin kita tahu. Nah, yang dikatakan harta itu yang berkah, ketika kita gunakan, kita dapat gaji, contoh 1 juta, kita ingat di dalam hak 1 juta ini ada hak orang lain. Berarti ada kebaikan yang dirasakan dampaknya untuk orang lain. Tapi kalau seandainya setelah tiadanya atau kita dapat harta malah berantem dengan anak, berantem dengan istri, itu sebenarnya harta itu dikatakan tidak berkah. Kenapa? Berdampak keburukan di dalam harta tersebut. Itu tolak ukurnya. Arti berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi gimana solusinya? Jadi saya katakan kalau bisa, makanya ketika kita harta, warisan yang terbaik itu adalah bagaimana menjadikan anak itu soleh, anak itu taat, berilmu. Kalaupun seandainya orang tuanya kaya raya luar biasa, tahu dia memposisikan harta itu kemana. Supaya mungkin ini kan harta bapak saya, ibu saya. Kalau saya ingin jadikan amal jariah bagi kedua orang tua saya infakkanlah sebagian, biar pahalanya terus mengalir. Tapi kalau anaknya nggak ngerti, mereka berantem, habis itu uangnya dipakai mungkin ke diskotik, mabuk-mabuk, habis gitu saja uangnya. Sehingga apa? Mungkin itu bisa menjadi dosa jariah. Kenapa? Karena ada kesalahan orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik dan benar. Seperti itu. Kenapa? Nanti akan ada tuntutan. Kenapa anak ini masuk neraka? Karena anak itu akhirnya berhenti. Saya mau komplain. Mau komplainnya kenapa? Karena ketika dididik orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya kebaikan. Seperti itu. Iya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Jadi dampaknya ke si almarhumah dan almarhum ini gimana Pak Ustadz? Maksudnya mereka akan tersandung teruskah dengan hartanya gitu? Ya, intinya seperti itu Bu. Karena kan apa yang kita miliki dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Saya punya pulpen. Saya gunakan untuk nulis, maka dalam kebaikan. Saya gunakan untuk mengucuk orang, mungkin pulpennya walaupun sederhana, maka ini juga berdampak keburukan. Atau punya pisau digunakan untuk masak, oke, tapi kan hubungan orang buruk. Dan setelah meninggal rupanya anaknya nggak diajarkan kebaikan. Pisau yang punya tadi menjadi warisan kepada anak, digunakan untuk keburukan juga.
Itu juga akan berdampak kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya anaknya itu tidak diberikan pegangan. Cara menggunakan pisau yang baik itu bagaimana. Nah, ahli warisnya tidak diberikan informasi ketika harta ini ditinggalkan, seharusnya diapakan harta ini, apakah untuk keburukan atau untuk kebaikan. Maka akan ada dampak pertanggungjawaban bagi yang si pemilik harta tersebut. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar seseorang bilang, bukan seseorang, tapi seorang ulama, si Fulan gitu, bahwa menerangkan kalau orang betul-betul ajaran Kristen yang ada di kitab Bible yang asli itu, Ustadz, ajaran-ajarannya dengan yang Taurat itu yang dipegang oleh orang Yahudi, itu lebih Islam daripada Islam itu sendiri. Itu bagaimana Ustadz maknanya? Melihat tadi itu ada peraturan, ada surah dari Al-An'am itu yang mengatakan diharamkan hewan yang berkuku kepada orang-orang Yahudi karena mereka kedurhakaan mereka kepada Allah. Dan juga Anisa. Itu apakah sampai sekarang ini mereka ada yang mengamalkan tidak makan hewan langsung begitu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Ya, yang pertama, apakah kalau seandainya orang Yahudi itu mengamalkan ajaran Islam, ajaran Alkitab mereka akan lebih baik daripada Islam? Tidak. Kenapa tidak, Ibu? Karena semakin Nabi itu diutus ke bawah, itu penyempurna. Nabi Muhammad ini adalah menyempurnakan. Kalau kita lihat di Quran, Ibu, bahwa Quran ini adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti apa? Ajaran Islam ini lebih komplit dibandingkan agama sebelumnya. Agama sebelumnya memang mengajarkan ketauhidan, lebih kepada ketauhidan. Kalau saya lihat saya lihat Quran sebentar. Ini bahwa kitab Al-Quran ini adalah menjadi pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Berarti sebenarnya kalau seandainya kita mengamalkan isi Quran sebenarnya jauh lebih dahsyat lagi dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Quran ini mengumpulkan seluruh informasi pelengkap dari kitab-kitab yang berada sebelumnya. Nah, kitab sebelumnya itu lebih fokus kepada ketauhidan, seperti itu, Ibu. Intinya memang kalau setiap seorang menjalankan agamanya dengan baik dan benar, pasti orangnya akan jadi baik. Siapapun orang yang menjalankan agamanya dengan baik dan benar, pasti orangnya akan menjadi orang yang baik luar biasa. Seperti itu, Bu. Iya, baik Ustaz. Maksudnya pelarangan-pelarangannya itu kalau mereka mengikuti yang betul, iya. Itu bahkan lebih apa maksudnya itu melebihi daripada walaupun Islam itu Quran itu sudah menyempurnakan, tapi ajaran yang mereka terima yang dalam kitab Injil dan kitab Taurat itu sebetulnya sudah diajarkan. Jadi Islam Quran hanya menyempurnakan. Kalau mereka betul-betul tidak berubah ya Ustaz, itu yang saya mau memahaminya itu seperti itu. Jadi jadi hubungannya dengan surah Al-An'am itu apa Ustaz? Mereka apakah mereka itu sampai hari ini dilarang untuk tidak makan hewan yang berkuku? Ya, wallahu a'lam untuk sampai hari ini ya Bu ya. Saya juga nggak pernah baca kitab. Saya juga nggak pernah tahu. Tapi intinya ini terjadi perdebatan. Saya juga nggak tahu kalau dengan kondisi sekarang. Karena saya belum nggak pernah baca kitab. Saya pun ada kitab Injil. Saya pernah beli, pengen tahu. Tapi sampai sekarang nggak pernah saya baca. Iya. Saya nggak pernah tahu juga apakah sampai sekarang, mungkin perlu juga ditanya mungkin bagi ibu-ibu yang punya teman selain Islam, apakah sampai sekarang mereka itu tetap diharamkan hewan-hewan yang berkuku? Kalau kita lihat dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 146, apa saja hewan yang diharamkan? Yaitu haram bagaimana hewan yang berkuku, kemudian lemak sapi, domba, kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya. Kemudian di sini yang diharam-haramkan. Saya nggak tahu apakah ini sampai sekarang atau tidak, wallahu a'lam. Yeah. Tapi intinya yang terjadi pada zaman Nabi Musa seperti itu. Karena saya melihat seperti yang Mbak Elsa tadi bilang, Mbak Elsa atau Mbak Rina tadi bilang, itu tadi. Memang, iya, ada memang yang kosher short, lepas itu ada makanan yang semua merek kosher.
mungkin seperti orang Islam, saya berpikir itu mungkin halalnya bagi dia, mungkin mereka bagi kaum Yahudi itu mungkin sampai hari ini dia company-company yang bergerak di bidang makanan itu semua menggunakan kata kosher. Kosher merujuk kepada Yahudi begitu, Ustaz. Itu yang seperti dia itu menyingkirkan diri dia sendiri, nggak mau bercampur dengan selain orang Yahudi begitu, Ustaz. Itu yang saya herankan dan saya menemukan setelah Ustadz bilang yang Al-An'am ini 146. Jadi di situ pertanyaan saya, oh kalau begitu mereka itu mengasingkan diri sendiri karena mungkin surah Al-An'am ini begitu kan? Iya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Ya saya juga kalau itu saya nggak tahu apakah orang Yahudi sekarang masih seperti itu. Saya juga nggak banyak teman untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi saya katanya atau lagi ngajak makan mungkin kan ibu kan kalau di Malaysia mungkin banyak teman makan di restoran bareng mungkin bisa tahu. Saya kurang tahu kalau itu. Tapi setahu saya itu orang Yahudi sekarang kayaknya nggak begitu Ustadz, nggak begitu mendalami ajaran dia sendiri. Iya. Gitu, jadi lebih ke bebas. Kalau misalkan dia pulang ke negara dia sendiri. Ya. Ada orang Islam yang tidak serius mendalami agama sendiri. Begitu. Kurang lebih begitu, Ustaz. Iya. Kalau misalkan dia pulang ke negara dia sendiri, dia baru mengamalkan. Kalau dia di luar, dia suka hati dia gitu, Ustaz. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Ya, Bu Risna. Iya, Pak Ustadz. Bani Israel itu sama seperti Israel yang ada sekarang ini atau turunan-turunannya sampailah sekarang Israel sekarang. Jahat itu ya Pak Ustadz. Iya, amin. Dulu kan sampai sekarang kita walau alam ya karena kan kita tidak di situ. Mungkin mereka masih bertempur atau ya masih berkelahi dengan Palestina. Sekarang kalau nggak salah Palestina udah nggak ada kan, negara Palestina sudah dirubah dengan negara Israel gitu. Ya. Jadi kalau ditanya turunan-turunannya itulah sekarang Israel. Jadi Israel sekarang ini larinya ke sana. Ketika dulu kita awal-awal membahas tentang kisah Bani Israel itu Al-Baqarah 48. Saya masih di Mesir waktu itu. Masih awal tadabur saya masih di Mesir. Itu awal gimana ceritanya Israel ini larinya sampai ke Nabi Yakub sampai yang sekarang ini. Jadi jika sekarang ini namanya di situ Israel. Tapi kan Pak Ustadz dulu itu yang waktu zaman Fir'aun dia Bani Israel kan malah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Waktu itu berarti masih beriman atau gimana ya Pak Ustadz itu Bani Israel? Ada yang masih beriman karena orang Bani Israel apa keutamanya Bu? Banyak diberikan nikmat. Mereka haus dikasih minum, kepanasan dinaungi awan. Maka pertama sekali pembuka cerita tentang Bani Israel itu Allah bukanya ceritanya tentang nikmat Ibu. Di Al-Baqarah ayat ke-40. Inilah awal cerita Bani Israel, Al-Baqarah 40. Yang pertama bagaimana cara membuka ceritanya Allah? Ceritanya tentang nikmat. Nikmatnya diberikan pertolongan, diberikan Rasul, diberikan kita, diberikan makanan, ketika haus dikasih minum. Semua sedikit pun nggak bisa. Dimanja gitu ya Ustaz. Iya, dimanja Bu. Jadi kalau ditanya, umat yang paling banyak mendapat nikmat oleh Allah Bani Israel. Sebaliknya, dari banyaknya nikmat yang paling banyak ingkar kepada Allah siapa? Bani Israel. Israel juga. Kenapa sampai sekarang dari awal ayat 40 sampai sekarang Ali Imran Bani Israel, Rasulullah berhadapan dengan Bani Israel agar kita tahu bagaimana sebenarnya karakter musuh kita ketika kita menjalani hidup sekarang. Nah, ada nggak sekarang Bani Israelnya? Masih ada di Israel. Nah, itulah sebenarnya Bu. Kenapa informasinya panjang sekali di Quran dijelaskan beginilah watak buruknya Bani Israel. Sampai sekarang serakah mereka. Betul. Seperti itu. Jadi agar tahu bagaimana kita menghadapi musuh kita, informasinya jelas di Quran. Seperti itu. Paham Ustaz. Terima kasih. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya ayat ke-98. Kalau tidak ada mungkin ini saja Ibu, ini saja. Jadi kita hari Jumat ngaji ya Bu, ganti hari ini. Insya Allah Jumat, Kamis dan Jumat kita ngaji seperti biasa. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.